Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wala haula wala quwwata illa billah. Saudara sekalian, mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Agama Islam Fakultas Hukum Sosial Universitas Sunan Giri, pada kuliah perdana ini tentang materi pendidikan pendidikan agama Islam, saya menyampaikan kita mulai dari bahwa kita sepakati bahwa memahami Islam itu pada intinya harus memahami Al-Quran dan hadis-hadis beliau serta para mufassir daripada ulama-ulama. Untuk materi awal ini saya sampaikan bahwa Islam, agama Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu diawali dengan turunnya ayat yang itu menandakan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memberikan pengertian dan menyebarkan Islam. Ayat yang pertama turun dalam Al-Quran itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bunyinya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Saudara sekalian, surat Al-Alaq ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sebagai tanda kenabian dan kerasulan, sebagai diangkatnya kenabian dan kerasulan Nabi. Itu oleh kalangan mufassir sebagai ayat universal dan spektakuler. Karena apa? Karena ayat itu, merupakan inti daripada agama itu sendiri. Mengapa saya berkatakan begitu? Karena di situ berbicara tentang Tuhan sebagai Khalik, sebagai pencipta, berbicara sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan, dan berbicara tentang ilmu yang harus dipelajari, ditulis dan dibaca. Dengan istilahnya ditulis dan dibaca, yang intinya apa? Bahwa untuk mempelajari itu, bahwa untuk mengetahui Tuhan, untuk mengetahui Khalik dan makhluknya, itu harus pakai ilmu, dan ilmu itu harus dibaca dan ditulis. Dan untuk lebih jelasnya, saudara baca itu materi yang saya kirim satu. Lah, di situ berbicara tentang makhluk, Khalik dan ilmu. Lah, di situ pula, karena ini makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia, makhluk yang paling sempurna. Karena makhluk yang paling sempurna, kenapa dikatakan begitu? Manusia itu punya akal, punya naluri, perasaan, dan punya perilaku yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Sehingga
manusia di situ itu akan menimbulkan 3 pola hubungan. Yang pertama hubungan dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan hubungan sesama semakhluk yang lain, dengan alam sekitar, dengan makhluk yang lain. Saudara sekalian, kembali kepada materi tadi awal, bahwa sebenarnya saya katakan ayat itu universal dan spektakuler. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ menurut kalangan tafsir bahwa Al-Quran yang 30 juz, yang kita ketahui 30 juz itu punya intisyari di dalam Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah punya intisari, punya intinya ada di huruf, di bacaan Bismillah. Dan Bismillah itu punya intisari di huruf Ba. Jadi Al-Quran yang 30 juz intinya ada di huruf Ba. Dan itu turun pertama juga di ayat pertama Bismillah. Ba. Ini berdasarkan hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan, yang tidak ada dalam Quran tetapi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bunyi begini: Bikanah makanah wa biyakunu mayakun. Kata Tuhan, kata Allah. Kalau agama Islam mengatakan Allah. Bi, karena aku, kata Allah. Karena ada yang sudah ada. Jadi apa yang sudah ada ini karena sebab Allah. Wa bi yakun, dan karena sebab aku, Allah, ma yakun, akan ada yang akan ada. Jadi intinya semua yang tercipta, manusia, makhluk yang lain, termasuk ilmu, itu karena sebab Allah semua. Bikanah makanah wa biyakunu mayakun. Dan itu huruf Ba yang tertera di dalam Bismillah. Saudara sekalian, jadi kalau saudara ingin mempelajari, jadi belajar agama Islam, ya cukup sebenarnya cukup huruf Ba dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan Ba itu kata Allah, bikana makanah wa biyakunu mayakun. Karena aku, kata Allah, ada yang sudah ada. Wa biyakunu, dan sebab aku pula akan ada yang akan ada. Jadi termasuk peristiwa yang akan datang, kejadian mendatang, termasuk persoalan corona dan semacamnya ini yang lagi hiruk pikuk, itu karena Allah semua. Termasuk saya dan anda semua. Jadi intinya kalau belajar agama Islam cukup banget. Silakan untuk lebih jelasnya dibaca keseluruhan itu, bagaimana pola hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, alam manusia dengan sekitarnya. Dan untuk itu semua harus pakai ilmu. Supaya karena ilmu itu sifatnya gesit, maka harus ditulis dan dibaca. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun.
ilmu itu sit dan menulis itu adalah kendalinya. Jadi saudara kalau ingin belajar ilmu apapun, jangan cukup mendengar, tapi itu direkam, ditulis supaya mudah diingat dan mudah dipelajari kembali. Demikian inti dari bab 1 itu sebenarnya di situ bisa dipelajari di materi yang pernah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.